Coba perhatikan momen-momen terbaik dalam hidup kita. Keputusan besar yang mengubah nasib atau ide brilian yang tiba-tiba muncul memecahkan masalah pelik, seringkali justru tidak datang saat dahi kita berkerut memeras otak di depan laptop. Jawaban itu malah hadir saat kita sedang mandi, saat hening di sepertiga malam, atau saat duduk santai memandangi hujan. Dunia modern menyebutnya insight. Isaac Newton menemukannya saat melihat apel jatuh, bukan saat menghitung rumus. Archimedes berteriak kegirangan saat berendam. Dalam khazanah kearifan leluhur Jawa, ini adalah buah dari laku wening. Sementara dalam tradisi Islam, kita mengenalnya dengan istilah yang sangat sakral. Ilmu laduni, pengetahuan yang hadir langsung dari sisi Sang Maha Mengetahui, min ladun hakim alim. Banyak yang mengira ilmu laduni itu klinik. Padahal jika kita bedah dengan pisau analisis sains terkini, fenomena ini sangat logis dan alamiah. Neuroscience menjelaskan bahwa saat kita berpikir keras dan stres, otak kita terjebak dalam frekuensi beta tinggi. Kita sibuk, cemas, dan analitis. Pintu gerbang bawah sadar tertutup rapat. Namun akses menuju gudang kecerdasan semesta justru terbuka lebar saat otak melambat masuk ke gelombang alfa atau theta. Disinilah titik temu yang menakjubkan antara fisika kuantum dan spiritualitas. Para ahli fisika kuantum menyebut adanya medan tak terbatas atau quantum field, sebuah ruang energi cerdas yang meliputi segalanya. Untuk mengaksesnya, tubuh kita harus berubah fungsi menjadi semacam antena. Syaratnya satu, terciptanya koherensi atau keselarasan antara gelombang otak dan detak jantung. Saat kita mampu melepaskan kemelekatan pada ego, melupakan sejenak siapa kita, jabatan kita, bahkan keberadaan fisik kita memasuki kondisi nol. Leluhur Jawa menyebut fase ini sebagai suwung. Dalam tasawuf, ini mirip dengan kondisi fana. Saat kita menjadi bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, frekuensi diri kita menjadi murni. Ketika sinyal energi dari semesta itu tertangkap oleh sistem saraf yang sudah selaras, ia diterjemahkan oleh otak menjadi sebuah gagasan cemerlang, penyembuhan spontan, atau solusi yang tak terpikirkan sebelumnya. Itulah mekanisme biologis dari datangnya ilham atau laduni. Kita tidak lagi mencari jawaban secara linear, melainkan mengunduh informasi langsung dari kesadaran tertinggi. Kita sering terlalu mendewakan rasio. Kita menjadi alim, tahu karena membaca data, tapi jarang menjadi arif. Tahu karena mengalami sendiri, hakul yakin. Rasio itu terbatas, ia bekerja linear. Sedangkan hati yang tenang bekerja secara holistik melampaui ruang dan waktu. Kuncinya ada pada kebersihan cermin hati. Al-Ghazali mengumpamakan hati seperti cermin. Jika cermin itu tertutup debu stres dan emosi negatif, ia tidak bisa memantulkan cahaya ilmu Tuhan. Maka, teknologi kuno seperti Menep, mengendapkan rasa, atau zikir, sejatinya adalah cara kita membersihkan cermin tersebut agar sinyal langit bisa masuk. Jadi saudaraku, seimbangkan ikhtiar akal dengan kebeningan hati. Belajarlah sampai batas maksimal logikamu, lalu ambillah jeda. Masuklah dalam keheningan untuk menyelaraskan jantung dan otakmu. Karena seringkali jawaban yang paling cerdas tidak ditemukan dengan cara dikejar, melainkan dengan cara diterima oleh hati yang pasrah. Bukti dukung karya ilmiah tentang gelombang otak dan insight Konios J. dan Beeman M. 2009. The Aha Moment, The Cognitive Neuroscience of Insight, menjelaskan bahwa insight atau ilham muncul saat otak rileks dan berpindah dari fokus eksternal ke internal, ditandai dengan aktivitas gelombang alfa. Tentang koherensi jantung, heart coherence, McCarthy R. et al., The Heart Math Institute. Penelitian mereka secara konsisten menunjukkan bahwa keadaan emosi positif, syukur garis miring tenang, menciptakan pola ritme jantung yang koheren, yang kemudian memfasilitasi fungsi kortikal otak yang lebih tinggi, intuisi dan kejernihan. Tentang relaksasi dan kreativitas, incubation effect, Sio, UN, dan Ormerod, TC, 2009. Does incubation enhance problem solving? A meta-analytic review.
Studi ini membuktikan bahwa berhenti sejenak dari masalah, inkubasi garis miring menep, seringkali menghasilkan solusi yang lebih baik daripada terus-menerus memikirkannya.